Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Reja di Pratama. Saya akan mengerjakan tugas dari Jarvis Academy, ya. Tugas praktek port security, ya. Jadi di video ini saya akan menjawab tentang port security sekaligus mendemokan labnya di Cisco Packet Tracer ini. Pertama, kegunaan port security itu untuk mengamankan interface, ya, pada switch, supaya hanya perangkat yang sudah terdaftar MAC address-nya aja yang boleh terhubung. Jadi selain kalau MAC address sebelum di tricky atau di register, itu bakal di shutdown, atau portnya atau trafficnya bakal diblokir, atau benar-benar di disable, ya, portnya. Ini penting, ya, untuk mencegah perangkat asing menyambung ke jaringan dan mencegah serangan MAC flooding, ya. Jadi pertama, jadi pertanyaan yang kedua, ada 3 mode, ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada shutdown, itu yang paling tegas, port langsung mati total, ya. Begitu ada pelanggan, Protect itu cuma blokir paket dari MAC, ya, yang tidak sah. Jadi port tetap hidup, ya, tapi blokir paketnya itu dari MAC addressnya gitu. Kemudian restrict, ya. Kalau yang Protect tadi nggak ada lock sama sekali, ya. Kalau yang restrict itu mirip Protect, ya, port tetap hidup, ya, tapi paket asing yang diblokir, yang nggak terregister tadi itu, ya. Jadi bedanya, tapi dia ini bedanya yang restrict ini mencatat log, ya. Jadi masih bisa dipantau gitu, apa updateannya, update konfigurasinya atau update koneksinya gitu, ya. Jadi error recovery itu kalau port kena shutdown akibat violation itu, cara manualnya, ya, masuk ke interface, ya, ketik shutdown lalu no shutdown lagi. Jadi untuk mengaktifkan kembali, ya, merecovery lagi portnya. Tapi kalau misalkan kita mau otomatis kan, ya, tanpa harus saya intervensi secara manual, ya, komennya itu harusnya itu terdisable, ya. Jadi harusnya komennya seperti ini, ya. Jadi dia ada R disable, ya, nanti saya jelaskan ada R disable recovery, ya. Jadi itu port otomatis, ya, untuk mengaktifkan kembali yang terblokir, ya. Sekarang saya demokan labnya, ya. Topologi ada satu switch, ya, ada satu switch di sini. Kemudian ada 3 PC masing-masing. Saya kasih mode violation, ya, berbeda supaya bisa dibandingin langsung, ya. Pertama-tama saya setting, ya, switchnya. Jadi settingan masuk ke port masing-masing dulu, ya. Interface seperti biasa, interface. Kemudian pas Ethernet, ya. Pas Ethernet, pertama kita masuk ke phase Ethernet atau port 1, ya. Kemudian switch portnya mode kita ubah ke mode akses untuk klien, ya. Kemudian switch port kita select ke masuk ke port switch port, ya, ke port security, ya. Port security. Kemudian sudah masuk ke port security setting, masukkan MAC address, ya.
agar otomatis MAC address terregister ya. MAC address sticky ya, stitch key ya. Kemudian switchport security lagi, switchport security, jadi maksimumnya itu ya 1 ya, jangan lebih 2 ya. Kalau kita kasih lebih 2, MAC dari PC yang tak dikenal ini ya, MAC address yang tak dikenal ini akan nyambung ya. Kalau kita set jadi 2, jadi kita set jadi 1, jadi begitu registernya udah saling ping ya, udah otomatis saling kenal, jadi terkunci ya, hanya untuk 1 MAC address. Kemudian kalau MAC addressnya 2, kalau yang kita set 2, walaupun ini sudah terkunci semuanya, dia tetap nyambung ya, bisa ngeping ke switch ya, atau ke PC lain. Maksimum. Kemudian violation ya, kita masuk ke port security violation, shutdown. Kalau untuk port tidak dikenal, kita akan shutdown, kemudian exit. Oke, jika sudah, interface 02 ya. Kemudian support mode akses, kemudian support security ya, kemudian support security, support MAC address sticky, kemudian maksimum ya, kita batasin maksimum 1 ya. Kemudian yang membedakan konfigurasi dari yang Ether 1 adalah modenya ya. Jadi kita pakai yang untuk sesuai topologi itu adalah protect ya. Jadi ini yang tanpa lock ya, jadi MAC-nya diblokir tanpa lock ya, portnya tetap terbuka ya. Kalau yang ini udah diblokir semuanya ya, udah ke disable ya portnya. Kalau yang ini masih tidak. Oke, protect, exit. Kemudian kita lanjutkan lagi. Oke, ketiga, switchport mode akses, switchport security, address sticky, maksimum 1 ya. Kemudian yang membedakan adalah restrict ya, jadi ini yang dikasih lock ya, restrict, kemudian exit. Oke. Jika sudah ya, kita saling ping ya, kita saling ping dulu ya, saling ping antar PC-nya ya. Karena ini sudah saya kasih IP di sini ya, masing-masing 1.11 ya. Jadi saya tinggal ping aja. Ping 19.168.1.12 ya, ping ke PC2. Kemudian ping PC3 ya. Sekarang yang PC2 ping titik 11 dulu ya, yang PC1 dulu. Kemudian 13. Oke,
kemudian yang ini ya, PC3 1.11. Oke, untuk Rogu untuk PC tidak dikenal ini saya sudah setting ke 1.99 ya. Terus network, jadi networknya masih sama. Oke, kemudian kalau kita lihat support security interface ini dulu. So security interface, sorry, yes. Cek satu-satu ya. Jadi port security-nya ini sudah enable ya, statusnya udah up ya. Kemudian kita cek lagi untuk 02 sudah enable juga ya. 03 ini restrict, kemudian protect, kemudian shutdown ya. Jadi jelas di sini ya. Kemudian jika sudah, kita akan lanjut tes ya, tes ke port security-nya. Jadi kalau ini saya pindah ke sini ya, saya pindah ke sini ya. Kemudian ke PC tidak dikenal, saya ping 1.11, 12 ya, blokir ya, itu langsung merah ya, terblokir ya. Terblokir ya. Jadi ini sudah terblokir, kemudian harus kita close, masukin ke sini lagi. Jadi kita aktifkan lagi ya switch portnya. Jadi sebenarnya kita bisa pakai R disable ya, R disable recovery, kemudian yes, secure ya, secure, kemudian violet ring ya. Sebenarnya kita bisa pakai ini ya, tapi kalau Cisco pakai tracer tidak support ini ya. Tidak support ya. Misalkan ya, disable interval 30 tidak bisa ya, seharusnya bisa ini kalau di Cisco real bisa ini. Di Cisco pakai tracer belum support ya, jadi kita pakai manual aja. Jadi interface Ethernet 1, kemudian shutdown
kemudian shutdown. Ya. Ya. Sudah bisa ya, jadi 12 sudah bisa. Sekarang kita juga pasang ke sini. Kemudian ping 13 nggak bisa juga ya. Kemudian ping ini masih ini ya, masih enable ya, ini masih enable tapi Mac yang diblokir, nggak dapat akses dia. Kemudian oke, sekarang disable lagi. Jadi sambil nunggu ini ya, jadi kita bakal kesini lagi ya. Blokir juga ya. Terblokir juga ya. Ini bisa sambil nunggu hijau lagi ya. Jadi perlu saya catat ya, waktu saya komen langsung pakai tracer ternyata tidak didukung ya, muncul invalid kode untuk keterbatasan simulator pakai tracer ya. Jadi yang untuk simulator yang ya tidak bisa ya, jadi nggak didukung oleh pakai tracer ya. Jadi bukan kesalahan komen atau demo saya ya, recovery yang ditunjukin recovery manual ya, sedangkan komen otomatis di komen otomatis ini ya saya jelaskan ya berdasarkan jawabannya aja ya. Jadi sekarang saya demokan
sudah saya demokan ya, jadi terlihat portnya langsung mati total tadi itu ya, violation accountnya jadi satu, dari ping PC tidak dikenalnya gagal total ya. Kemudian portnya tetap hidup ya, tapi PC ROG-nya tidak bisa mengirim data ya. Untuk yang protect restrict juga ya. Jadi sekian dari saya ya. Sekarang kita ping dulu ya, terakhir ya, kita ping dulu bisa ya. Kemudian saya, jadi itu saya video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.